Halo sahabat R91. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini admin bakal menyajikan informasi seputar dinamika Pilkada 2024 di Kalimantan Utara. Jelang tahapan pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Provinsi pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Salah satu topik menarik yang diminati masyarakat adalah membahas para figur yang diprediksi berpotensi mencalonkan gubernur dan menjadi kandidat terkuat dalam Pilkada 2024. Prediksi para figur yang berpotensi sebagai kandidat terkuat tidak terlepas dari pintu partai politik yang akan mengusungnya sehingga dapat memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU Provinsi. Baiklah sahabat, sebelum admin menyajikan informasi figur-figur di Kalimantan Utara yang berpotensi menjadi kandidat terkuat dalam Pilkada 2024. Terlebih dahulu admin akan membahas perolehan kursi partai politik yang berhasil meloloskan perwakilannya di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah kursi di DPRD Kalimantan Utara adalah sebanyak 35 kursi. Menurut undang-undang, jika kursi DPRD sebanyak 35, maka untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, harus minimal 7 kursi partai politik di DPRD. Berikut jumlah kursi masing-masing partai politik yang berhasil meloloskan wakilnya di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Gerindra 6 kursi, Golkar 6 kursi, Demokrat 6 kursi, PKS 4, PDIP 3, Hanura 3, PAN 2, PKB 2, Nasdem 2, PPP 1. Nah, setelah melihat jumlah masing-masing kursi partai politik di atas, maka 10 partai politik tersebut, tak ada satupun di antaranya yang dapat mengusung pasangan calon secara sendiri. Untuk itu, dalam mengusung pasangan calon, maka wajib untuk berkoalisi antar partai. Nah, berikut kandidat bakal calon gubernur Kalimantan Utara periode 2024 hingga 2029. 1. Yan Sentipa Padan. Yan Sentipa Padan merupakan wakil gubernur Kalimantan Utara periode 2021 hingga 2024. Beliau merupakan politisi Demokrat. Pengalaman di pemerintahan sangat mumpuni. Pasalnya, beliau pernah menjadi Bupati Malinau 2 periode yakni periode 2011 hingga 2016 dan periode 2016 hingga 2021. Pria kelahiran 14 Januari 1960 ini telah menyatakan ke publik akan maju sebagai calon gubernur Kalimantan Utara periode 2024 hingga 2029. Tanda keseriusannya untuk membidik kursi nomor 1 di bumi Benuanta itu, ditandai ketika mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur ke Partai Kebangkitan Bangsa dalam proses penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Salah satu alasan lainnya menyatakan maju sebagai orang nomor 1 di Kalimantan Utara, adalah dalam rangka mengikuti instruksi partai berlambang Mercy besutan Susilo Bambang Yudhoyono, dirinya juga telah mendaftar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, Hanura, dan P3. 2. Andi Sulaiman. Andi Sulaiman merupakan salah satu kandidat bakal calon gubernur Kalimantan Utara periode 2024 hingga 2029, jelang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU. Dirinya telah mengikuti penjaringan ke sejumlah partai politik untuk mencari perahu politiknya, di antaranya Hanura, PKS, Demokrat, PAN, PKB, PDIP, dan P3. Kepada publik, Andi Sulaiman mengatakan bahwa dirinya rela mundur dari jabatannya sebagai TNI apabila telah mendapatkan syarat dukungan minimal kursi dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Diketahui Brigjen Andi Sulaiman merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Utara. 3. Zainal Arifin Paliwang. Zainal Arifin Paliwang merupakan gubernur Kalimantan Utara periode 2021-2026 yang berpasangan dengan tandemnya Yan Sentipa Padan. Pria kelahiran 6 Desember 1962 ini merupakan purnawirawan Polri. Di tubuh Polri, Brigjen Pol Drs Zainal Arifin Paliwang memegang jabatan terakhir sebagai analis kebijakan utama bidang Pidum Bareskrim Polri. Kini beliau merupakan politisi Gerindra. Dan pada Pilkada 2024, ia dikabarkan bakal kembali bertarung untuk merebut kursi nomor 1 di Kalimantan Utara itu.
Jelang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Provinsi pada 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Kalimantan Utara ini telah mengikuti penjaringan partai politik sebagai bakal calon gubernur. Beberapa partai politik yang diikuti beliau dalam penjaringan balon gubernur yakni PKS dan PKB. Selain itu, mantan Wakapolda Kaltara itu mendapatkan dukungan dari partai non-kursi di DPRD Kaltara yakni PSI dan PKN. Kedua partai ini dalam keterangannya ke publik masing-masing akan mendukung penuh Zainal Arifin Paliwang. Kepada publik, dia juga mengatakan bahwa dirinya masih menginginkan berpasangan dengan wakilnya saat ini untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur periode 2024 hingga 2029. 4. Hasan Basri merupakan anggota DPD Perwakilan Kalimantan Utara periode 2019 hingga 2024. Kemudian ia kembali terpilih dengan jabatan yang sama dalam pemilu 2024. Menghadapi Pilkada 2024, Senator DPD ini membidik kursi nomor 1 di daerah kelahirannya itu. Ia mulai mengikuti penjaringan bakal calon gubernur oleh sejumlah partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pria kelahiran 25 April 1976 ini bersungguh-sungguh untuk maju dalam pesta demokrasi 5 tahunan itu. Hal tersebut ditandai dirinya telah mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur di PKS dan paling tercepat. Jika PKS memberikan rekomendasi kepada beliau, maka sisa 3 kursi yang dibutuhkan agar mencapai syarat jumlah minimal kursi yakni 7 kursi. Terkait siapa sosok yang bakal menjadi pendampingnya dalam kontestasi ke depan, hingga saat ini, beliau belum mengumumkan secara resmi kepada publik. Hanya saja, beliau mengatakan bahwa berkaitan dengan bakal majunya dia sebagai calon gubernur Kalimantan Utara periode 2024 hingga 2029, itu tidak terlepas dari permintaan berbagai pihak tokoh masyarakat dari sejumlah daerah di Kalimantan Utara. Di antaranya Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan KTT. Bahkan tokoh masyarakat dari daerah lainnya juga turut memintanya untuk maju sebagai calon gubernur Kalimantan Utara. Itulah informasi dinamika Pilkada 2024 di Provinsi Kalimantan Utara menjelang pendaftaran bakal pasangan calon di KPU setempat. Keempat figur potensial ini diprediksi bakal menjadi kandidat terkuat dalam bursa Pilgub di Kalimantan Utara. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.